Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rapida dengan NIM 1804375. Oke, saya akan mencoba memaparkan dan menjelaskan apa yang saya pahami dari resume dari judul besar prosedur dasar pembayaran internasional. Nah, dari judul besarnya saja bahwasanya kita itu berpikir seperti apakah prosedur pembayaran secara internasional tersebut. Nah, dari situ bisa kita lihat bisa dilakukan dengan cara adanya kebiasaan baik dengan negara lain dan juga lembaga-lembaga finansial yang ada di negara tersebut, dan ada juga dengan konvensi internasional seperti itu. Oke, dari hal tersebut ada 3 unsur dari transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan tersebut. Dari 3 unsur ini emang harus ada dalam transaksi pembiayaan. Seperti apakah 3 unsur ini? Kenapa harus ada yang 3 ini? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah adanya perjanjian antara si penjual dengan si konsumen ini. Nah, adanya kalimat-kalimat atau kata-kata dia menginginkan barang tersebut, disitulah makna dari perjanjian tersebut. Dia menginginkan barang itu, dan hal yang kedua adalah dengan si penjual menyerahkan barang kepada si konsumen tersebut. Nah, setelah barang diberikan kepada konsumen, maka terjadinya lah hal pembayaran. Nah, setelah terjadinya pembayaran inilah di situ disebut unsur ini telah terlaksana. Dari 3 unsur ini telah terlaksana. Tetapi apabila salah satu dari 3 unsur ini tidak terlaksana, itu belum bisa dikatakan transaksi pembiayaan ini selesai. Karena dari awal kita sudah bahas, dalam transaksi pembiayaan atau pembayaran ini harus ada 3 unsur tersebut. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, cara-cara pembayaran internasional. Nah, seperti apa pembayaran, cara-cara yang lebih memudahkan negara untuk bisa membayar secara luas atau bisa dikatakan secara internasional. Nah, di sini ada dari berbagai faktor, mungkin seperti negara memberikan bantuan ke negara lain, seperti dengan adanya juga terjalinnya perdagangan antar negara gitu, dan faktor-faktor lainnya. Nah, ada 4 unsur yang bisa dilakukan oleh negara tersebut. Nah, antaranya itu adalah dengan menggunakan surat wesel, dan yang kedua adanya rekening terbuka. Nah, atau bisa juga disebut pembayaran uang tunai, dan yang ketiga itu menggunakan letter of credit atau bisa disebut dengan LC atau disingkat dengan LC, dan yang keempat adalah, dan yang terakhir, kompensasi pribadi. Nah, dalam surat wesel ini ada 3 pihak nih yang terkandung di dalamnya. Yang salah satunya adalah drawer. Drawer ini bisa kita samakan dengan bahasa ekonomi itu sebagai eksportirnya gitu. Drawer ini bertindak sebagai eksportir, dan drawi adalah bertindak sebagai importirnya. Dan pihak ketiga ini adalah drawi ini, dia ini melakukan tindakan dengan pembiayaan oleh drawi yang diperintahkan oleh drawer gitu. Dia itu istilahnya pembayaran tersebut terjadi oleh importir atas perintah eksportir gitu, seperti itu. Nah, dan yang kedua itu adalah pembayaran uang tunai. Seperti yang kita dengar, pembayaran uang tunai lebih mudah ya dengan cara mentransfer uang gitu kan. Tetapi biarpun kita pikir ini lebih mudah karena pembayaran secara tunai gitu kan, tetapi di sini memiliki kelemahan. Kelemahannya seperti apa? Nah, kelemahannya seperti ini. Kita memesan barang, tetapi kita harus bayar terlebih dahulu barang tersebut, tapi barang itu belum ada di tangan kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita bayar barang, terus barang itu belum ada di depan mata kita, berarti kita juga harus siap-siap menanggung risiko. Risikonya seperti apa?
Resikonya misalnya kita lihat di dalam di media sosial itu bagus, kainnya bagus, atau misalnya produk-produknya itu istilahnya kainnya atau kualitasnya oke lah gitu kan. Tetapi setelah barang tersebut sampai kepada kita sebagai konsumen yang membeli barang tersebut, bisa saja itu menjadi hal yang merugikan kita gitu, seperti itu. Merugikan kita dari segi apa? Apabila barang yang kita beli seperti baju nih, kebesaran atau mungkin ada yang sobek sedikit entah di mananya gitu. Terus seperti beli sepatu kebesaran nggak sesuai ukuran, padahal kita belinya sesuai ukuran kita gitu. Seperti itulah kelemahan dari uang tunai tersebut. Biarpun emang ada keunggulannya, kita lebih mudah membayar gitu, tapi di sisi keunggulan tersebut ada juga kelemahan yang harus kita pahami juga, seperti itu. Nah, yang ketiga nih, letter of credit. Seperti apa cara dengan letter of credit ini gitu. Nah, letter of credit ini adalah sejumlah bukan sejumlah, tapi seperti surat yang dikeluarkan oleh bank yang diperintahkan untuk membeli sejumlah barang di bank tersebut gitu. Seperti kita menginginkan barang tetapi dengan menggunakan pembayarannya di bank gitu. Kita mengirim uangnya dengan seperti sama halnya mungkin buat perjanjian di bank dulu untuk kita membeli barang-barang tersebut, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah adanya kompensasi pribadi. Seperti apa cara kompensasi pribadi ini dilakukan? Nah, kompensasi pribadi ini pengalihan uang. Pengalihan uang misalnya kita memiliki kerabat atau keluarga di luar negeri, atau misalnya bisa disebut dengan di Amerika lah, contohnya di Amerika kita membeli barang di Amerika. Nah, kita bisa melakukan kesepakatan terhadap famili atau kerabat kita yang ada di Amerika untuk membayarkan barang yang telah kita beli tersebut, tetapi dengan kita mengirimkan uang kepada kerabat kita dan dialah yang membayarkan kepada si penjual yang ada di Amerika gitu. Pengalihan uang tersebut seperti itu caranya. Nah, dan yang terakhir, rekening terbuka. Di sini yang saya pahami lebih mudah ya cara pembayarannya. Kenapa? Karena di sini ketika si eksportir mengirimkan barang kepada si penerima nih, ataupun si konsumen atau si importir ini, dia tidak perlu untuk melampirkan dokumen-dokumen ataupun faktur-faktur atau hal-hal yang akan menjadikan bukti untuk pembeli tersebut. Dia tidak perlu melampirkan itu. Dia cukup mengirimkan uang itu, dan setelah dikirim maka barang tersebut akan dikirimkan setelah terjual. Maksudnya setelah terjual itu barang misalnya sampai kepada kita itu 3 bulan kan. Nah, barang tersebut sampai kepada kita 3 bulan, baru di situ dibayar uang yang kita sepakati dengan si penjual tadi, si eksportir tadi. Nah, seperti itulah yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.